Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta. Kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Halo, selamat malam pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya, Doni The Kaiser, malam ini bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dalam sebuah program yang akan membahas beragam program dan kebijakan pemerintah. Disiarkan langsung dari Studio Nusantara TV Jakarta. Ini dia, Merah Putih. Berlayar perahu di tengah samudra, angin bertiup membawa berita. Tunjangan naik katanya demi kinerja, tapi rakyat bertanya, mana efisiensinya? Saya harus membacakan itu sebagai pembuka dialog kita malam ini, karena kita akan mendiskusikan tentang hal-hal yang tentu Anda sudah tahu dari topik kita, yang kemarin juga sempat masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen. Karena itu pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berdiskusi tentang kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah upaya pemerintah yang katanya sedang melakukan pengetatan atau efisiensi. Kami hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih malam ini. Langsung saya perkenalkan, di sebelah kanan saya, pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa kabar? Baik, Don. Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Tunjangan khusus buat pakar kebijakan publik ada nggak? Ada dari Tuhan aja. Satir ya. Oke, terima kasih bersama kami. Di sebelahnya, ini juga sudah tidak asing lagi, pengamat politik Indonesia yang saya selalu kompor-komporin kapan pindah profesi ke Senayan, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Tidak pengen ganti profesi? Potongan sudah ada loh Bang. Begitu ya. Iya. Kita berdua yang nggak pernah pindah profesi. Iya, karena nasibnya belum ada. Lebih enak jadi petani. Belum coba sih. Kita tanya kepada narasumber dan panelis kita yang satu ini. Dia politisi muda dari Partai Golongan Karya, yang kemudian saat ini menjadi anggota Komisi 2 fraksi Golkar DPR RI, Ahmad Irawan. Mas Irawan, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, luar biasa. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita memulai diskusi, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti. Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam publik. Besaran penghasilan resmi wakil rakyat disebut telah menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Kenaikan terjadi karena anggota Dewan menerima tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kebijakan ini justru menimbulkan polemik besar karena dinilai tidak sejalan di saat pemerintah gencar menggaungkan efisiensi anggaran negara. Kementerian atau lembaga negara pun harus mengalokasikan anggaran mereka secara lebih efektif. Dan kontroversi ini semakin mengemuka karena kontras dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Demo atau aksi unjuk rasa pun dilakukan oleh masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR tersebut. Unjuk rasa bahkan membuat jalan Gatot Subroto di depan kompleks parlemen ditutup dan jalur Transjakarta harus dialihkan untuk sementara. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meluruskan mengenai biaya tunjangan rumah anggota DPR yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat.
Dasko mengatakan anggota DPR tak lagi mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, para anggota DPR diberikan dana untuk mengontrak rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Dana tunjangan itu pun diberikan hanya selama 1 tahun, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Dan menurut Dasko, asal-usul besarnya nilai tunjangan rumah tersebut kemungkinan berdasarkan perhitungan harga sewa rumah di Jakarta. Dari Jakarta, Jurnalis TV melaporkan. Saya mengajak Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti diskusi kita malam ini. Bagi Anda yang menyaksikan selain melalui layar Nusantara TV, bisa juga menyimak melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Silakan like, share, subscribe, dan jangan lupa tuliskan pertanyaan atau komentar. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, produser saya akan memilih beberapa pertanyaan atau statement dari Anda. Mari kita mulai diskusi. Saya ke wakil rakyat kita dulu, Mas Irawan. Apa yang sebenarnya Anda terima dan apa yang terjadi ketika kemudian itu menjadi bagian dari fasilitas anggota dewan. Itu kan tadi diklarifikasi oleh Wakil Ketua DPR kan. Kalau saya total berarti per tahun 600 juta untuk 5 tahun, begitu ya? Coba informasinya seperti apa? Saya ingin memulai diskusi kita hari ini tidak hanya terkait dengan apa yang kami terima, tetapi juga terkait dengan apa yang kami kerjakan. Sebagai anggota DPR, tentu kami punya hak dan tugas konstitusional yang publik juga sudah mengetahui bahwa kami punya fungsi pengawasan, kami punya fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Semuanya itu kan dijalankan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional selaku anggota DPR. Setuju. Tetapi di luar fungsi sebagai anggota DPR tersebut, kami juga melakukan dalam waktu yang bersamaan fungsi partai politik, yakni fungsi segregasi agregasi kepentingan politik, di mana setiap anggota DPR memiliki daerah pemilihan dapil ya, dan memiliki konstituen. Nah, sehingga untuk sampai pada pertanyaan apa yang kami terima, saya ingin mengatakan bahwa tidak hanya kaitannya dengan nominalnya atau angka-angkanya, tapi untuk apa hal tersebut kami gunakan. Nah, kaitannya dengan apa yang kami terima, memang kami dalam komponen tersebut memang ada gaji, ada tunjangan. Gaji, saya tidak perlu mengulangi angkanya, begitu juga dengan tunjangannya. Tetapi terkait dengan tunjangan tersebut, yang paling dipersoalkan oleh publik dan menjadi tuntutan publik sekarang itu ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, tetapi di luar itu kan ada tunjangan-tunjangan lainnya. Betul. Misalnya di sosmed, tunjangan apa nih tadi, beras, komunikasi dan lain-lain sebagainya. Itu tidak bisa dimaknai bahwa misalnya beli beras, misalnya, seperti itu nilainya, atau misalnya berapa itu, 12 juta. Ya, gitu. artinya plus minus ya? Enggak, bukan lebih begitunya. banyak minusnya atau gimana? Bukan bahwa itu dibelikan beras senilai 12 juta. Enggak. Tetapi kalau ketika kami ketemu konstituen, pada ketemu dengan teman-teman civil society, pada saat melakukan penyerapan aspirasi, ada biaya-biaya. Ya kan, kalau kita makan minum mampir habis diskusi beli teh beli kopi kan itu kan bagian yang yang digunakan. Itu yang tidak ada pos anggarannya. Kenapa? Itu yang tidak ada pos anggarannya kan. Yang kemudian anggota dewan harus kreatif mengambil dari pos-pos yang menjadi haknya, begitu kan? Iya. Jadi apa yang diberikan oleh negara dan kepada pemerintah, apa yang diberikan oleh negara kepada kami itu tidak kami terima seutuhnya.
tapi juga kembali kepada rakyat tadi, Ya, saya kepada paham. masyarakat. Nah, pertanyaannya, ketika kemudian posnya adalah untuk anggaran sewa rumah, itu kan tidak serta-merta juga dihabiskan untuk sewa rumah kan? Bisa untuk kepentingan lain juga begitu. Atau anggota bisa memilih harga rumah yang kemudian tidak sesuai dengan pagu sehingga ada selisih untuk dikembalikan kepada konstituen. Saya melihat dari sudut pandang Anda ini. Ya. Kami menyewa rumahnya, tapi kan bayar listriknya, Oke. konstituen datang, terus kami gunakan untuk berbagai hal kepentingan, kepentingan Menjamu kami, konstituen. termasuk itu. Iya. Oke, tahan dulu. Menarik di sini. Saya ke Bang Ray dulu. Ya. Apa tuh? Komentar sebagai orang yang nggak pernah jadi anggota dewan. Harus fair dong, Bang Ray melihat ini seperti apa? Fair up, maksudnya fair gimana? Ya artinya dari kacamata masyarakat. Nggak, kacamata... yang kalau dicermati, yang dikritik publik itu kan sebetulnya bukan angka. Ya angka salah satunya lah. Tapi soal realitas yang jomplang antara masyarakat dengan wakil mereka di DPR itu. Soal sensitivitas. Itu sebetulnya. Oke. Pada saat itu terjadi, muncul pula foto-foto yang atau gambar-gambar yang goyang-goyang itu kan di DPR. Itu pemicunya. Bukan, itu nambahin aja, kan kira-kira gitu. Lalu ada juga ungkapan-ungkapan dari anggota DPR yang makin membuat publik kita makin jengkel, kira-kira gitu loh. Misalnya goblok, Iya. ya kan, atau apa gitu. Jadi fenomena itu menurut saya yang membuat tiba-tiba gerakan menolak kenaikan tunjangan 50 juta itu. Jadi masif. Ini loh ya kalau saya cermati, ini kali pertama menurut saya dalam sejarah kita demonstrasi terhadap DPR itu banyaknya. Dengan jumlah massa yang banyak. Ini kali pertama. Bergerak sendiri atau digerakkan oleh kepentingan politik? Saya belum tahu nih. Oke. Saya berbicara soal jumlah massa yang bergerak demonstrasi menolak kebijakan DPR gitu loh. Kebijakan internal DPR loh ya. Iya. Jadi bukan produk Iya. undang-undang, bukan ini macam-macam. Betul. Tidak ada hubungan sama eksekutif malah ya? Nggak ada hubungan. Oke. Ini kali pertama menurut saya dalam sejarah yang saya tahu paling banyak masanya Iya. sampai bentrok. Gitu. Apakah karena pemerintahan Presiden Prabowo terlalu kuat sehingga kemudian Bukan. yang diserang adalah parlemen? Saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu. Ini saya mau menjelaskan soal kok bisa Ah. gitu. Saya kan udah beberapa kali ya mengkritik DPR ya, memprotes DPR. Nggak pernah itu. Paling hebat dulu misalnya soal rencana pembangunan gedung DPR kan. Iya. Masih ingat Anda yang kata Pak Marzuki Ali, gedung DPR ini Sudah miring. sudah miring 1 senti per tahun apa per bulan gitu ya. Terus banyak meme-nya muncul ya gambar Iya, miring. iya kan. Sudah lama banget itu. Saya kira cuma 5-6 orang kita datang ke DPR, lalu menyerahkan draft penolakan. Iya. Sebagai anggota DPR ini setuju, lalu batal kebijakan itu. Ya, cuma begini Bang Rey, saya harus fair juga. Artinya kan kita harus melihat dari perspektif wakil rakyat kita juga. Artinya mereka itu kan mendapatkan hak dan ada kewajiban. Ini tambahan argumennya. Inilah yang menurut saya mengakibatkan salah satunya begitu banyak masa datang ke DPR itu pada level yang mereka udah nggak percaya Kepada? ke DPR-nya. DPR. Kenapa gitu? Karena argumen yang sama dipakai berulang-ulang. Tapi publiknya nggak melihat apa efeknya. Bukan kena slip tangnya anggota dewan sebelumnya. Kan saya mau mengatakan ada faktor Ada itu. ya. Tapi maksud saya kan argumen DPR untuk selalu mengatakan ini demi kebaikan, ini demi kinerja, itu sudah saya dengar sejak 15 tahun yang lalu gitu loh. Sejak kita aktif menolak Yeah. banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada PR, yang mohon maaf saya sendiri juga nggak melihat Iya, implikasinya. mungkin kinerjanya itu ada, tetapi indikator penilaiannya Anda berbeda dengan wakil rakyat kita. Oh tentu kalau menurut mereka sih semuanya bagus semua kan. Tapi indikator yang publik aja deh. Menurut masyarakat Lah umum. iya. Jadi DPR itu menurut saya jangan melihat dirinya. Kan mereka wakil. Mestinya mereka melihat apa persepsi yang mereka wakili terhadap mereka gitu. Oke. Jangan lihat ke saya, lihatnya ke anggota Oh dewan. iya. Jadi Kok ngegasnya ke saya sih? bukan ngegas. Jadi supaya objektif lihat aja survei. Oke. Kapan DPR itu menjadi peringkat 3 ke atas tuh? Belum pernah. Pernah
peringkat 1 dan 2 tapi di bawah. Artinya ini ya negatif ya Tingkat tonnya. kepercayaan Oke. ya. Ya, menarik. Saya ke